Yang sering kali kita dengar khotbah dari ayat ini adalah tentang anak bungsu yang terhilang. Tetapi hari ini yang saya mau kita renungkan adalah, apakah memang sebenarnya hanya anak bungsu yang terhilang? Apakah memang anak bungsu itu yang sesungguhnya terhilang? Nah, kita akan lihat bersama. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menolong setiap anak-anak Tuhan hidup seturut firman Tuhan. Saudara, kalau saudara merindukan setiap hari mendapatkan notifikasi tentang renungan harian ini, silakan lihat tombol subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan tombol itu dan tekan juga loncengnya. Saudara, hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang terhilang di dalam rumah. Saya percaya saudara tidak ingin mengalami saudara sebagai orang Kristen terhilang di dalam rumah. Itu sebabnya saat ini mari kita renungkan bersama firman Tuhan tentang topik ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, topik yang mau kita bicarakan untuk video ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang anak yang terhilang. Kalau kita dengar tentang anak yang terhilang, maka teks firman Tuhan yang kita ingat adalah teks firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15, yaitu perumpamaan tentang anak yang terhilang. Nah, saudara, yang sering kali kita dengar khotbah dari ayat ini adalah tentang anak bungsu yang terhilang. Tetapi hari ini yang saya mau kita renungkan adalah apakah memang sebenarnya hanya anak bungsu yang terhilang? Dan pada akhirnya apakah memang anak bungsu itu yang sesungguhnya terhilang? Nah, kita akan lihat bersama. Saudara, topik ini, teks ini yaitu Lukas pasal yang ke-15. Ada beberapa perumpamaan di sana disebutkan, yaitu perumpamaan tentang domba terhilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, tahukah saudara bahwa yang melatar belakangi munculnya perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan kemudian anak yang hilang ini, itu dilatar belakangi oleh karena pada waktu itu banyak orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang datang kepada Yesus. Banyak orang berdosa dan pemungut cukai yang bertobat. Dan kemudian ketika mereka bertobat, apa yang terjadi? Waktu itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mulai bersungut-sungut. Dan mereka bilang, kenapa Yesus menerima orang berdosa? Kenapa Yesus menerima para pemungut cukai? Nah, dari sanalah akhirnya mulai Yesus memberikan perumpamaan. Ayat 3 di pasal 15 Lukas itu, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Mulailah muncul perumpamaan tentang domba yang hilang, kemudian muncul lagi perumpamaan tentang dirham yang hilang, mulai ayat 8, dan kemudian akhirnya perumpamaan tentang anak yang hilang, itu mulai ayat 11. Nah, hari ini yang saya mau kita lihat bersama fokus kepada perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, di situ ada 2 anak, saudara. Dan kalau kita lihat konteksnya, 2 anak ini sedang mewakili, pertama anak bungsu itu mewakili orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Kalau kita lihat latar belakangnya, Yesus memberikan perumpamaan itu untuk memberikan penjelasan bahwa orang berdosa dan para pemungut cukai yang datang kepada Yesus itu diwakili oleh anak yang bungsu. Sedangkan satu lagi anak yang sulung itu mewakili, kalau lihat konteksnya, itu mewakili orang Farisi dan ahli Taurat sebenarnya, kalau kita lihat. Nah, jadi singkat cerita, kedua anak ini hidup bersama bapaknya, tapi satu kali anak bungsu meminta bagian warisan dari bapaknya. Singkat cerita, akhirnya anak ini menerima bagian warisannya dan menjual, dan akhirnya berpoya-poya, dan kemudian akhirnya melarat, tapi kemudian pada akhirnya dia bertobat dan kembali lagi kepada Bapa. Oke, nah artinya kalau dia sudah kembali kepada Bapa, dia tidak terhilang lagi. Dia sudah kembali dan bertobat dan kembali kepada Bapa. Nah, memang sempat dia terhilang, tapi akhirnya dia kembali kepada Bapa. Tetapi yang menyedihkan adalah anak sulung yang ada di rumah, yang sebenarnya kalau lihat konteksnya itu adalah mewakili orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang menjadi masalah, dia ada di rumah, tetapi ternyata dialah yang sesungguhnya terus-menerus hilang. Dialah yang anak hilang itu sesungguhnya pada akhirnya. Nah, saudara, kenapa? Yang saya ingin kita pelajari dari ayat ini adalah apa yang menyebabkan anak sulung itu sekalipun dia ada di rumah bersama bapaknya, tapi dia terhilang. Renungan ini saya mau kita merenungkan dan melihat kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita hidup sebagai orang Kristen, hidup menyembah Tuhan, hidup beribadah, tetapi pada kenyataannya kita terhilang. Orang-orang berdosa, orang-orang jahat, mereka akhirnya tobat dan datang kepada Tuhan, dan akhirnya ditemukan kembali. Tapi orang-orang yang biasa beribadah, orang-orang yang sebagai orang Kristen, tapi ternyata hilang. Sama seperti anak sulung ini, dia ada di rumah, dia kerjakan pekerjaan semua yang seharusnya dikerjakan, tetapi pada dasarnya, pada kenyataannya, dialah anak terhilang itu. Nah, yang saya ingin kita lihat, kenapa anak sulung itu, apa ciri-cirinya yang saya mau kita lihat. Anak sulung itu sekalipun dia ada di rumah, ternyata dialah anak terhilang itu. Jangan sampai ada orang-orang Kristen yang dia ada di rumah, tapi dialah anak terhilang itu. Nah, kita lihat sama-sama di ayat 28.
Di mana di sini maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan ia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi waktu anak bungsu itu kembali, anak sulung ini marah. Dan dia protes. Dan dia berkata, aku sudah kerja, aku lakukan semua perintah Bapa, tapi belum pernah aku dapat apa-apa. Nah, yang saya mau kita perhatikan bersama adalah apa jawaban dari bapaknya. Kita lihat ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, jadi yang saya ingin kita lihat bersama di sini adalah Bapa menegaskan kepada anak sulung ini apa yang dia tidak paham, yaitu Bapa berkata bahwa engkau selalu bersama-sama dengan aku. Jadi Bapa mau menegaskan bahwa kebersamaan dengan Bapa itulah yang terpenting. Artinya anak sulung ini dia bersama Bapa tapi tidak mengalami kebersamaan dengan Bapa. Anak sulung ini dia hidup bersama Bapa, dia lakukan perintah Bapa tapi tidak mengalami kedekatan dengan Bapa. Nah, itulah yang menjadi masalah pertama bagi orang-orang yang ada di rumah tapi sebenarnya dia terhilang di rumah karena dia tidak mengalami kedekatan dengan Bapanya. Demikian juga sebagai orang Kristen, saudara. Kita hidup beribadah, bisa saja ada orang-orang yang hidup beribadah, hidup menyembah Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan. Tetapi pada dasarnya mereka terhilang. Kenapa? Karena sekalipun mereka sebagai orang Kristen, tidak memiliki hubungan dengan Bapa, tidak mengalami kedekatan dengan Bapa. Mereka melayani, mereka lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mereka hidup sebagai orang Kristen sebagaimana seharusnya, tapi tidak mengalami hubungan yang dekat dengan Bapa, tidak memahami hubungan dan kedekatan dengan Bapa. Nah, hari ini saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Bagaimana dengan saudara? Seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Mungkin hari ini saudara adalah orang yang setia beribadah. Saudara sebagai orang Kristen di KTP saudara, dan saudara hidupi kehidupan saudara sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sebagai orang Kristen benar-benar anak yang berada di rumah dan bukan anak yang terhilang? Apakah saudara memiliki hubungan dengan Bapa? Apakah saudara memiliki kedekatan dengan Bapa? Jangan sampai saudara sebagai orang Kristen yang lama hidup sebagai orang Kristen, tetapi saudara tidak memahami hubungan dengan Bapa dan saudara tidak memiliki hubungan dengan Bapa. Karena kekristenan saudara tidak menyelamatkan saudara, tetapi hubungan saudara dengan Bapa. Bapa mengenal saudara, saudara mengenal Bapa. Itulah yang akan membawa saudara ke sorga melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, saat ini saya mau kita mengoreksi. Saya mau kita lihat ke dalam kehidupan kita. Saya mau kita lihat kekristenan kita. Apakah kekristenan saudara, kekristenan yang saudara memiliki hubungan dengan Bapa? Jangan sampai saudara seperti anak sulung ini yang ada di rumah, tetapi dia ternyata terhilang di dalam rumah. Kenapa? Karena sekalipun dia ada di rumah, dia tidak memiliki hubungan dengan Bapa. Jangan sampai saudara lahir sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang Kristen, beribadah sebagai orang Kristen, bahkan melayani mungkin sebagai orang Kristen, tapi saudara terhilang. Kenapa? Karena saudara tidak memiliki hubungan dengan Bapa. Hari ini pastikan saudara punya hubungan dengan Bapa. Saudara intim dengan Bapa. Saudara menikmati kedekatan dengan Bapa di sorga. Mari kita sama-sama saudara melihat ke dalam diri kita dan mulai membangun dan menjalin keintiman dengan Bapa. Biarlah saudara sebagai orang Kristen bukan orang Kristen yang terhilang di dalam rumah, tetapi saudara orang Kristen yang memiliki kedekatan dengan Bapa dan menikmati kedekatan dengan Bapa. Tuhan memberkati saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kembali buat renungan firman-Mu. Sebagai orang Kristen kami tidak mau kami terhilang di dalam rumah ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau ya Tuhan, dalam kehidupan kami memiliki keintiman dengan Bapa. Kami menikmati kedekatan dengan Bapa. Ajar kami hari demi hari menjalin kedekatan kami dengan Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.